Ya, baik rekan-rekan semuanya, semangat pagi. Ya, hari ini kita akan coba membahas gitu ya, atau kesempatan pada kali ini ya, kita akan membahas mengenai, bagaimana cara mencari, kemudian, menulis gitu ya, artikel di jurnal nasional terakreditasi, gitu ya. Sehingga nanti, kita diberi pemahaman, eee, yang lebih mudah gitu ya, bagaimana saya mencarinya gitu ya, dan kemudian, bisa, membuat sebuah karya, ya, atau artikel bertaraf nasional terakreditasi. Nah, namun, sebelum kita memulai ya, ada baiknya kita mengetahui kendala-kendala gitu ya, ketika rekan-rekan ini menulis, tulisan ilmiah gitu ya. Ada banyak beragam gitu ya, tulisan gitu ya, dan ini sengaja kita dalam bahasa Inggris. Cuma kalau ini diartikan itu akan banyak sekali ya. Misalkan aku nggak punya banyak waktu gitu ya, kemudian aku nggak bisa nulis di kantor, aku nggak bisa nulis di, eee, kampus gitu ya. Kemudian aku, ya tidak berharap lebih gitu ya, dan sebagainya. Terlalu capek, ya itu alasan-alasannya seperti itu. Ini kita masukkan dalam kendala ya, ketika menulis, karya ilmiah. Kemudian, rekan-rekan semuanya ya, sekarang kita akan coba masuk ya, setelah kita tahu kendalanya, kita akan langsung menuju ke ciri paper, ilmiah ya. Nah, kalau rekan-rekan ketahui gitu ya, ini adalah ciri-ciri dari paper ilmiah itu sendiri ya. Jadi paper ilmiah itu memiliki ciri gitu ya, rekan-rekan semuanya. Dan, kalau Anda perhatikan ya, ini ya, dapat berasal dari mana saja ya, dapat berasal sumber-sumber, karya ilmiah ini dapat berasal dari mana saja ya. Ya ini bisa berasal dari laporan riset kita, bisa skripsi, tugas riset ya bersama dosen ya, pengamatan gitu ya. Tetapi ini disajikan dalam bentuk empiris ya, atau sesuai dengan tatanan ilmiah gitu ya. Bahasanya ya termasuk bahasa, kemudian, penggunaan, tanda hubung ya, kata depan gitu ya, tanda baca dan sebagainya ya, termasuk nanti ada tatanan-tatanan yang harus dilewati secara empirisnya seperti misalkan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka dan sebagainya. Kemudian isinya orisinil ya, setelah itu dia memiliki novelty ya, atau menyajikan temuan yang baru dan mengandung informasi sebanyak mungkin, namun menggunakan kata-kata yang sedikit mungkin. Loh kok bisa Pak? Gitu ya. Informasinya bagaimana informasi itu bisa sebanyak mungkin dengan kata-kata yang sedikit mungkin? Yaitu dengan menggunakan rumusan gitu ya, ekuasi, formula gitu ya. Ini bisa di porsinya ditambah ya atau porsinya lebih besar daripada kata-kata deskriptif begitu ya. Nah, tujuannya apa seperti itu ya? Tujuannya untuk, menghindari plagiasi gitu ya. Kalau terlalu banyak kalimat itu akan mudah didetek oleh plagiarism checker. Nah, struktur umum atau empirisnya untuk sebuah jurnal ini mengandung judul, abstrak ya, pendahuluan, landasan teori, metode, hasil ya, diskusi dan kesimpulan gitu ya. Nah, untuk bagian judul ya, ini merupakan abstraksi tertinggi ya, sebenarnya judul itu merupakan abstraksi ya, dan pengenal pertama isi makalah gitu ya. Oleh karena itu dia dibuat seringkas mungkin gitu ya, dengan tetap memperhatikan asas yang bisa menarik pembaca. Kemudian hemat kata, tidak memberi peluang ya misinterpretasi, tetapi cukup menjelaskan esensi dari makalah kita, begitu ya. Nah, kalau untuk subjudul gitu ya, biasanya, tidak kita sarankan ya,
eee, berada pada judul gitu ya. Jadi judulnya nggak usah pakai subjudul. Jadi langsung satu kalimat begitu. Nah, ini contohnya dalam persepsi mengenai pemakaian publik itu dalam pemasaran kartu kredit ya. Kemudian pengaruh gitu ya, ada persepsi, pengaruh dan sebagainya. Kalau di informatika ini biasanya visualisasi, interpretasi ya, rancang, bangun dan sebagainya. Nah, abstrak ya. Abstrak ini, biasanya adalah apa yang ingin kita tahu gitu ya, dan apa yang tidak kita tahu ya, yang nantinya ini diperlukan untuk riset itu gitu ya, atau sebenarnya mengandung latar belakang gitu ya. Kemudian dia mengandung justifikasi ya, yang nantinya diikuti dengan argumen ya. Artinya dua hal ini mengandung latar belakang ya, pentingnya penelitian. Abstrak juga mengandung tujuan penelitian, metode, hasil penelitian ya, serta manfaat dari penelitian itu sendiri. Yang nantinya ini akan ditulis dalam 100 sampai 250 kata. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan ya, rekan-rekan. Nah, kalau kita, bahas mengenai pendahuluan ya, ini ada urgensi penelitian ya. Jadi banyaknya penelitian mengenai topik tersebut, ini perlu kita cari dulu ya. Nah, carinya itu bisa lewat dari mana? Paling mudah menggunakan mesin pencari ya, supaya nanti kita, tidak melakukan riset yang sama dengan orang lain ya. Kemudian mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Gitu ya. Apa yang belum diketahui mengenai topik ini? Ini urgensi dari penelitian. Kemudian kita perlu tahu bagaimana cara membangun masalah, begitu ya. Atau kemudian nanti setelah itu merumuskan masalahnya. Nah, ketika kita mau bicara membangun masalah, maka di sini diperlukan dukungan fenomena lapangan, gitu ya. Kemudian data pendukung dan studi empiris ya. Artinya, ketika rekan-rekan ini mencari masalah penelitian, ini harus dari sudut pandang ini dulu ya. Ada enggak datanya yang bisa kita cari dan itu cukup gitu ya. Kalau nggak cukup nanti ini, eee, malah seperti bumerang ya, akan menjadi masalah bagi, kita ya peneliti. Bukan masalah penelitian tapi masalahnya jadi masalah personal begitu. Nah, kemudian kita masuk kepada pendahuluan ya. Jadi sampai di mana ini pemahaman orang tentang masalah ini ya, pendahuluan ini. Atau biasanya kita sebut sebagai state of the art begitu, di dalam dunia, penulisan ilmiah, gitu ya. Jadi, pernyataan problem statement gitu ya, itu gimana gitu ya, melalui, state of the art-nya. Kemudian apa dugaan atau hipotesis yang mendasari penelitian ini, ya. Lalu, apa tujuan penelitian ya, atau saudara ini menulis artikel. Setelah itu kita bicara mengenai landasan teori ya. Artinya yang ditulis di sini adalah teori-teori yang relevan dengan judul, dengan abstrak yang ada di atasnya, dan juga dengan background-nya ya atau latar belakang. Ya, jadi harus relevan ya. Kemudian, posisinya dia argumentatif ya. Jadi argumentatif daripada deskriptif. Jadi ini, argumentatif itu bahasanya bahasa argumen ya, bukan bahasa deskriptif ya. Ini lebih disukai begitu ya. Termasuk Anda bisa menampilkan beberapa ekuasi ya, meskipun ini ekuasinya yang diminta adalah ekuasi inisialisasi atau awal ya. Kemudian kita bicara mengenai, bagaimana mendevelop argumentatif ide ya. Jadi rekan-rekan bisa menuliskan ya respon, kemudian pertanyaan ya, pada, objek ya atau objek penelitian gitu ya. Kemudian, eee,
ketika kita mengungkapkan argumen ide gitu ya, ini Anda dibebaskan untuk melakukan free writing ya, artinya ditulis dulu aja yang apa yang ada gitu ya. Nanti baru dirapikan gitu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian Anda menulis ya, tulis semua sudut pandang dari topik gitu ya. Ya, jadi peneliti A, peneliti B dan sebagainya gitu ya. Ini memandang penelitian Anda itu atau penelitian yang kita teliti itu seperti apa gitu ya, atau yang mendekatinya gitu ya. Dan kita melakukan finding readers ya, artinya temuan pembaca gitu ya. Sehingga kalau kita bicara mengenai finding readers ini, Anda bisa atau mampu membuat analisis gap gitu di situ ya. Oke, rekan-rekan semuanya. Nah, sekarang kita bicara mengenai finding argumen ya. Nah, ketika kita bicara mengenai argumen, berarti ini biasanya akan datang dari peneliti, begitu ya. Yang nantinya kita akan tuliskan ke dalam sebuah paper ya. Nah, yang kita tulis berarti apa Pak? Mengenai finding of argumen ya, an argumen ya. Berarti saudara-saudara di sini ada enggak ya hubungan ya antara pekerjaan yang Anda lakukan dengan yang lain gitu ya. Ada enggak gitu ya? Kemudian ada enggak keterikatan dengan pekerjaan Anda dengan yang lain gitu ya? Apakah sudah ada sebelumnya atau tidak begitu ya? Kemudian apa hubungan utamanya gitu ya antara paper yang Anda tulis dengan publikasi yang sudah ada begitu ya. Dan sebagainya begitu ya. Jadi artinya pertanyaan-pertanyaan ini untuk menemukan argumen gitu ya. Kemudian di bab 3 atau biasanya kita bicara mengenai metode ya. Di sini kita bicara mengenai subjektivitas atau responden ya. Berarti di sini hampir sepenuhnya ini membahas mengenai data. Keberadaan data ya. Kemudian sudah memulai menerapkan formulasi ekuasi ya. Ini sudah mulai dipanggil lebih banyak. Ya, kemudian ada instrumennya, instrumen itu bisa apa namanya, kuesioner dan sebagainya ya. Kemudian kita bicara mengenai data collection gitu ya. Kemudian data analisis ya. Jadi data yang sudah kita analisa. Dan bab 4 ya, misalnya kita bicara mengenai hasil dan diskusi ya. Biasanya ini berisi temuan-temuan ya, data yang disajikan dalam tabel yang secara dengan gambar ya supaya menarik. Kemudian ini dari isi dari diskusi ya. Isi diskusi ini merupakan temuan yang orisinil ya. Jadi artinya ini sudah kalau ditarik dari bab 3 ini langsung kita menuju ke penerapannya ya atau implementasi dari bab 3. Ya. Oke. Kemudian kalau ada perbandingan dengan temuan yang lain, rekan-rekan bisa menuliskannya juga di sini ya. Juga ada kekurangan kelemahan yang atau kekurangan penelitian pada yang Anda tulis ya pada seksi ini ya, pada session hasil dan diskusi. Nah, ketika kita bicara mengenai pelanggaran etika ilmiah gitu ya, ini ada fabrikasi data, falsifikasi data, dan plagiarisme gitu ya. Jadi 3 hal ini yang apa namanya disebut sebagai pelanggaran etika gitu ya. Jadi kalau kita ada fabrikasi data, data yang sama kemudian yang dirubah dan sebagainya ini merupakan pelanggaran gitu ya. Kemudian data palsu ya, artinya datanya enggak
nggak benar ya, datanya kita bikin sendiri gitu ya. Nah ini, apa namanya, juga merupakan pelanggaran etika ilmiah, serta plagiat ya. Nah untuk plagiarisme ini biasanya kita akan mengecek dengan tool plagiat ya, yang nanti ditandai dengan persentase, begitu ya. Nah untuk, jurnal nasional gitu ya, ini biasanya tidak boleh sampai dengan 20% tingkat plagiarismenya. Sehingga ketika kurang daripada itu akan dinilai semakin baik, begitu ya. Nah, lebih lanjut mengenai fabrikasi data gitu ya, ini berarti memfabrik data atau membuat data-data yang, sebenarnya tidak ada tadi ya, atau data fiktif ya kalau Anda lihat fabrikasi data. Jadi bikin-bikin sendiri gitu ya, artinya dibaik-baikin gitu ya, padahal itu tidak ada ya. Nah ini namanya fabrikasi data. Kemudian plagiarisme ya. Nah, berarti di sini ngambil kata atau kalimat ya, atau teks ya, tanpa memberikan citasi. Jadi, rekan-rekan kalau menyatakan ini bisa dibentukkan citasinya. Nah, ini akan punya akibat ya, jadi hilang kepercayaan masyarakat ilmiah dan sanksi akademis ya, serta sosial kemasyarakatan. Oke, kemudian untuk perbaikan artikel, biasanya kalau kita sudah submit, ini kita akan, diberikan feedback ya, dari publisher jurnal, berupa komentar ya dari reviewer ya. Nah, reviewer ini biasanya yang akan kita terima adalah blind reviewer ya. Artinya kita nggak ngerti itu reviewer siapa dan kita nggak kenal. Nah, untuk setiap kritik ya dan komentar positif ini harus direspon ya. Kemudian setuju ya, ini berarti perbaikan saran, komentar, dan koreksian. Tidak setuju berarti kemukakan argumen ilmiah. Nah, biasanya ini akan ditambahkan ketika saudara-saudara ini sudah mendapatkan feedback dari reviewer. Kemudian setelah, dikirimkan oleh reviewer, maka Anda akan memperbaikinya, revisi ya. Nah, setelah revisi, rekan-rekan ini ya, akan, mengirimkan kembali artikelnya gitu ya. Ya biasanya disertakan, dengan koreksiannya, begitu. Nah, kira-kira seperti ini ya, untuk sesi teorinya, ilmiahnya. Nah, sekarang nanti kita akan lanjutkan di video ya, berikutnya, untuk bagaimana cara mencarinya, begitu ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelah itu, dengan langsung praktek saja ya. Oke, kita ketemu di next video. Terima kasih.